Halo semuanya, rasanya dunia benar-benar sudah gila. Hampir semua hal menjadi lebih mahal. Logistik, bahan bakar, pupuk, makanan, hingga mikroelektronika. Namun pasar saham terus naik di tengah kenaikan harga dan meningkatnya kemiskinan penduduk bumi. Meski begitu, kita bekerja berdasarkan analisis teknikal dan kita akan melakukan apa yang harus dilakukan, menganalisis grafik. Di depan Anda adalah grafik candle mingguan indeks S&P 500, tepatnya ETF yang berbasis pada indeks ini. Kalikan dengan 10 untuk mendapatkan nilai indeksnya. Sekitar 7.067 poin hingga saat ini. 3 minggu pertumbuhan tanpa henti dan selama 2 hari berturut-turut, kita mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa pada indeks S dan P 500. Dan saat ini tidak ada satupun alasan untuk menjual. Ini terjadi minggu lalu. Lihat, kita punya pola bullish engulfing dan minggu ini justru semakin memperkuat pergerakan naik ini. Apakah mungkin untuk menjual di sini sekarang? Tidak. Tentu saja rasanya tidak normal ketika segala sesuatu dalam ekonomi menunjukkan perlambatan, masyarakat semakin miskin, namun pasar saham ASEAN justru tumbuh gila-gilaan. Namun, fenomena ini bersifat sementara. Meski begitu, berdasarkan grafiknya kita tidak punya alasan untuk membuka posisi short, setidaknya pada time frame mingguan. Sekarang mari kita lihat candle bulanan. Saya akan menghapus semua penanda. Pada candle bulanan, kita melihat potensi engulfing dari penurunan bulan Maret di bulan April, dengan kemungkinan sekali lagi memasuki gelombang pertumbuhan baru. Namun, ada satu hal yang menimbulkan kekhawatiran di sini. Lihat, level tertinggi sebelumnya diiringi oleh nilai RSI yang lebih tinggi, tetapi sekarang kita memiliki rekor tertinggi baru, dan RSI-nya jauh lebih rendah. Jika kita tidak naik jauh lebih tinggi, kita bisa membentuk divergensi yang sangat jelas pada skala bulanan di sini, yang akan menyebabkan penurunan yang sesuai ke area, kemana? Ke area rata-rata pergerakan 50 bulan. Sekarang mari kita lihat candle harian. Pada candle harian, seperti yang bisa kita lihat, bahkan tanpa penanda apapun, kita sedang menyaksikan pergerakan naik yang terus-menerus tanpa gangguan. RSI sudah memasuki zona overbought, tetapi belum ada satupun pola bearish engulfing, yang berarti belum saatnya untuk melakukan short. Pada saat yang sama, kita melihat rekor tertinggi baru. Sekarang mari kita nyalakan penanda-penandanya. Apa yang kita lihat dengan penanda-penanda ini? Kita memiliki channel naik, tetapi jika dilihat dari kejauhan, bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan jika dilihat dari dekat, Anda akan melihat bahwa kita sedang mendekati batas atas channel ini. Faktanya, kita kurang ada yang berada di sana, dan dari sini kemungkinan akan terjadi pullback ke bawah. Membeli sama sekali tidak disarankan, tetapi masih terlalu dini untuk melakukan short. Di sinilah ini saya akan menunjukkan indikator-indikator Seto yang sudah pernah saya perkenalkan kepada Anda lebih dari sekali, dan di sana ada gambaran yang cukup menarik. Di sini kita memiliki 8 grafik E-mini futures untuk indeks S&P 500. Dan kita bisa melihat bahwa pada grafik tengah di bagian bawah, ini adalah candle 12 jam. Ada kondisi overbought yang ekstrim ditandai dengan panah merah. Grafik di sebelah kanan juga menunjukkan panah merah overbought ekstrim pada candle harian dan juga pada candle 1 jam. Ini menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang sangat buruk untuk membeli. Masih terlalu dini juga untuk melakukan short karena belum ada pola bearish engulfing, tapi jelas bukan waktu yang tepat untuk membeli. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ulasan kita tadi dilakukan di platform QuantFury. Di sini Anda bisa trading tanpa komisi apapun. Setidaknya itulah yang saya lakukan dan Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Sampai jumpa di lain waktu. Ulasan berikutnya akan membahas tentang Bitcoin.